Howdy. Hola. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Dan masih bersama saya Anthony yang di video kali ini mau bercerita film komedi romantis. Film ini bercerita tentang cowok SMA yang bekerja sambilan menggunakan aplikasi kencan untuk mengumpulkan uang demi mewujudkan keinginannya. Tapi di tengah kesibukannya, ternyata ada salah satu klien yang memiliki perasaan pada cowok tersebut. Oke deh, biar nggak berlama-lama, langsung aja admin mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Cerita film ini diawali dengan cowok SMA bernama Brooks yang sedang menulis esai tentang dirinya dan cita-citanya. Sayangnya, esai tersebut ditolak oleh guru konseling karena terlalu berlebihan, bahkan dia sendiri nggak bisa ngejelasin. Misalnya si Brooks ini menulis kalau dia ingin membuat perubahan, tapi dia nggak bisa ngejelasin dengan detail perubahan apa yang dia maksud. Oh iya, si Brooks ini memiliki sahabat gay bernama Murph yang menggeluti bidang programmer. Dan mereka sama-sama bekerja sampingan di sebuah restoran cepat saji. Kemudian saat tiba di rumah, sang ayah mulai membahas tentang Universitas Yukon dengan biaya sekolah yang lebih murah. Namun mereka malah berdebat karena Brooks ingin kuliah di Universitas Yale dan meminta sang ayah nggak usah khawatir tentang biaya. Nah, karena Brooks bingung dalam menulis ulang esainya, Murph memberikan ide tentang ibunya yang pergi meninggalkan sang ayah. Tiba-tiba datang teman sekolah mereka bernama Rich yang lagi bingung memilih antara kencan dengan pacarnya atau menemani sepupunya ke pesta dansa malam ini. Mendengar percakapan itu, Brooke bersedia membantu untuk menjadi pasangan sepupunya yang ternyata ada imbalan uang dan dia juga meminta agar diperbolehkan meminjam mobil Rich. Sehingga Rich terpaksa meminjamkan mobilnya dan Brooks yang menelpon Murph untuk mengatakan kalau dia akan bekerja dengan baik demi uang. Lalu ketika tiba di rumah sepupu Rich, Brooke disambut oleh paman Rich bernama Jerry yang doyan bercanda. Di dalam rumah, Brooke juga bertemu istri Jerry bernama Lillian dan putri mereka bernama Celia yang terlihat jutek bahkan saat mereka berangkat. Di perjalanan, Celia minta diantar ke sebuah kafe untuk menghabiskan waktu dan menyuruh Brooke untuk menjemputnya setelah beberapa jam. Namun, Brooke berusaha membujuk Celia untuk datang ke pesta dansa sekolah karena orang tuanya berharap mereka akan bersenang-senang. Kemudian saat mereka sampai di tempat tujuan, Brooke menjadi heran karena hanya ada sedikit siswa yang berdansa di pesta tersebut. Brooke pun mengajak Celia untuk berdansa dan gak sengaja melihat gadis cantik bernama Shelby sampai menginjak kaki Celia. Karena kejadian itu, Brooke membawakan es untuk kaki Celia yang terkilir dan menarik perhatian Shelby. Di sana, Shelby ingin mengundang mereka untuk datang ke pestanya malam ini juga, tapi Celia menolak dan meminta Brooks untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, Celia mengatakan kalau Brooks sangat profesional dalam pekerjaannya dan memiliki peluang bisnis besar untuk gadis kaya yang butuh pendamping sementara. Dan saat tiba di rumah, Celia masih aja bersikap jutek, namun beruntung Brooks mendapat bayaran yang cukup banyak dari Jerry karena bisa bertahan dengan putrinya lebih dari 3 jam. Lalu ketika mengembalikan mobil Rich, Brooks sempat bertanya bagaimana caranya dia bisa punya BMW mewah padahal orang tuanya nggak kaya. Dan Rich hanya bisa mengatakan kalau mobil itu dia dapatkan dari hasil usahanya. Karena ucapan Celia kemarin, Brooke meminta tolong pada Murph untuk membuatkan aplikasi kencan agar dia bisa mengumpulkan uang demi kuliah di Yale. Tiba-tiba, Murph menyuruh Brooke untuk ke belakang karena sebentar lagi akan datang pelanggan setia yang selalu memesan roti tuna. Akhirnya malam itu juga, Murph membuatkan aplikasi kencan bagi Brooks yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Bahkan aplikasi tambahan yang bisa memantau pendapatan Brooks untuk masuk ke Yale.
Keesokan harinya, sang ayah kembali mengajak Brooks untuk makan bersama dan ternyata ingin memberikan surat penerimaan di Universitas Yukon yang membuat Brooks nggak bersemangat. Dan ketika Brooks melihat foto Shelby di medsos, tiba-tiba ada seorang pelanggan yang membutuhkan jasanya untuk pergi ke galeri seni. Akhirnya sejak hari itu, Brooks mulai mendapatkan banyak pelanggan dari aplikasi kencan dengan permintaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan saking profesionalnya, Brooks sampai membeli kostum dan memberikan nasihat pada seorang pelanggan agar nggak gugup waktu kencan beneran. Beberapa hari kemudian, Celia menelpon Brooks untuk mengajaknya ke sebuah pesta yang akan diadakan di rumah Shelby malam ini. Celia pun mengatakan kalau di pesta itu akan ada cowok bernama Frank yang dia sukai dan mungkin aja Brooks juga bisa menarik perhatian Shelby. Kemudian saat tiba di tempat tujuan, Brooks sedikit bercerita pada Celia tentang aplikasi kencan miliknya dan menjadi kaget setelah melihat rumah Shelby yang mewah. Dan ketika mereka bertemu Shelby, Celia berbohong kalau Brooks juga berasal dari keluarga kaya untuk membuat Shelby terkesan. Tiba-tiba, Celia melihat Frank dari kejauhan yang membuatnya gugup dan meminta Brooks untuk berpura-pura mengajaknya berbicara. Tapi Brooks yang nggak tahan memaksa Celia untuk mendatangi Frank agar mereka bisa akrab, sedangkan Shelby yang terlihat tertarik pada Brooks juga saling mengobrol. Setelah itu, Brooks membawakan Celia es krim yang dia dapat dari dapur, dan Celia mulai bercerita kalau dia memberanikan diri untuk mengajak Frank berkencan. Sehingga Celia berencana untuk datang ke sebuah pesta beberapa hari lagi, dan mereka harus berpura-pura putus di depan publik agar Celia dan Frank bisa berpacaran. Nah, karena Celia tahu Brooks pingin banget kuliah di Yale, dia akan berusaha meminta tolong pada sang ayah yang memiliki teman dekan di sana. Dan ketika Brooks tiba di rumah, ayahnya mulai menanyakan kenapa dia selalu pulang malam dan tentu saja Brooks berbohong. Karena Brooks makin sibuk dengan para pelanggan aplikasinya, Murph merasa kalau pertemanan mereka semakin renggang sehingga Brooks ingin mengajaknya pergi bareng. Setelah itu, datang pria yang biasa memesan roti tuna dan Murph langsung memperkenalkan dirinya karena tampaknya dia menyukai pria tersebut. Lalu di siang hari, Brooks kembali bekerja sebagai pacar palsu yang bertugas untuk berbuat kurang ajar di depan orang tua kliennya. Tiba-tiba, Celia menelpon untuk mengatakan kalau dekan Yale ingin bertemu dengan Brooks dan besok siang Celia akan menjemput Brooks di rumahnya. Singkat cerita, saat mereka tiba di Yale, si Brooks ini terlihat sangat gugup dan Celia mengatakan kalau Brooks harus menjadi dirinya sendiri untuk membuatnya tenang. Dan ketika bertemu dengan dekan, nilai Brooks secara akademis sudah sesuai dengan persyaratan Yale, namun dia diminta untuk menceritakan kegiatannya di luar sekolah. Akhirnya Brooks berbohong kalau dia memelihara lebah madu, yang kebetulan dekan itu juga hobi beternak lebah. Hingga dekan tersebut menjadi terkesan dan kapan-kapan mengajak Brooks untuk bertukar madu hasil ternak lebah mereka. Ternyata kebohongan Brooks itu membuat Celia kesal dan Brooks mulai mengatakan kalau dia belajar dari Rhys yang telah berusaha keras untuk mendapatkan mobil mewah. Namun Celia mengatakan kalau BMW tersebut bisa Rhys dapatkan dari pacar ibunya yang memiliki showroom mobil. Di malam harinya, Brooks mengajak Celia untuk makan malam bersama Murph dan bercerita tentang masa kecil Brooks yang ingin pergi ke kota Idaho untuk bertemu ibunya. Dan saat Brooks membayar tagihan, Murph juga bercerita kalau ibu Brooks telah meninggalkan ayahnya untuk menikah dengan seorang dokter kaya. Kemudian saat di luar, Brooks mulai membahas pria yang selalu memesan roti tuna yang udah seminggu nggak datang dan membuat Murph cemas. Dan Brooks yang mendapat permintaan klien dari aplikasi kencan terpaksa membatalkan janjinya pada Murph untuk bermain game bersama. Malam itu juga, Celia ada janji kencan dengan Frank di sebuah kafe dan dia menjadi gugup karena mengetahui kalau Celia udah berpacaran dengan Brooks. Bahkan menurut Frank mereka terlihat sangat serasi ketika sedang bersama, namun Celia mengatakan kalau dia dan Brooks akan segera putus.
Di sekolah, Brooke mulai bercerita keseruan pesta dengan kliennya kemarin malam, tapi Murph terlihat sangat kecewa karena dia terpaksa bermain game dengan orang mabuk yang menggigit tangannya. Dan saat di rumah, Brooke menelpon Celia untuk membahas rencana mereka yang akan berpura-pura putus, namun tampaknya Celia nggak bersemangat. Lalu ketika berada di pesta, Celia ini terlihat bosan mendengar ocehan Frank tentang hobinya yang bersamaan dengan kedatangan Brooks untuk menjalankan rencana mereka. Tampaknya Brooke terlalu berlebihan dalam berakting di depan umum yang membuat Celia sakit hati sungguhan. Setelah mereka sukses tampil di depan umum, Brooke langsung mengirim pesan pada Celia dan tiba-tiba Shelby datang untuk berbicara pada Brooks. Ya, kira-kira 3 menit setelah kejadian itu, mereka udah berciuman dan Shelby juga mengajak Brooks untuk menjadi pasangan di pesta berikutnya. Keesokan harinya di tempat kerja, ternyata Murph berganti shift dengan teman mereka bernama Toby yang menyampaikan pesan dari Murph kalau Brooke adalah teman yang egois. Dan di siang harinya, Brooke dapat pelanggan seorang nenek yang ingin sekedar ditemani jalan-jalan untuk mengenang suaminya yang udah lama meninggal. Saat itu juga, nenek tersebut bercerita kalau kondisi fisik suaminya nggak sempurna namun dia mampu membuat nenek ini bahagia dan jatuh hati. Si nenek pun menjelaskan pada Brooks dia hanya perlu duduk dan mengobrol dengan seseorang untuk mengetahui mereka cocok atau tidak. Setelah itu, Brooke mencoba untuk mengirim pesan pada Celia yang masih marah dan memutuskan untuk pergi sendiri ke pesta berikutnya tanpa pasangan. Sedangkan Brooks yang mengajak Shelby untuk makan malam sebelum ke tempat pesta, akhirnya merasakan kalau pembicaraannya dengan Shelby nggak menyenangkan seperti berbicara dengan Celia. Lalu ketika tiba di pesta, mereka melihat Celia yang menari dan nggak sengaja bertemu dengan pelanggan Brooks dulu yang ternyata salah satu teman Shelby. Cewek itu pun mulai membahas aplikasi kencan milik Brooks yang menyebabkan perdebatan, sehingga Brooks mengakui semua kebohongannya yang membuat Shelby merasa kecewa. Setelah kejadian itu, Brooks langsung menemui Celia dan mereka mulai bercerita tentang pasangan masing-masing yang ternyata nggak saling cocok. Di sana, Celia mengaku kalau dia menyukai Brooks, tapi sayangnya Celia masih marah karena kejadian kemarin. Kemudian saat tiba di rumah, Brooke yang merasa bersalah juga bercerita tentang aplikasi itu pada ayahnya yang dia gunakan untuk mencari uang dan jati diri. Namun sang ayah menasihati Brooke tentang jati diri yang akan dia temukan suatu hari nanti. Keesokan harinya, Brooke berusaha meminta maaf untuk berbaikan dengan Murph dan mereka mulai membicarakan tentang pelanggan roti tuna yang akhirnya datang kembali. Bahkan, Brooke juga meminta Celia agar datang ke sebuah kafe untuk mengatakan kalau dia nggak jadi kuliah di Yale dan memberikan Celia sebuah surat. Ternyata, surat itu bertuliskan tentang apa yang Brooke lakukan selama ini, beserta beberapa keinginannya yang sempat atau hampir terkabul. Namun, Brooke merasa kalau keinginannya itu malah membuat perasaannya hampa karena dia telat menyadari momen bahagia ketika bersama Celia. Di malam harinya, Brooke kembali menolak permintaan dari salah satu pelanggan untuk pergi ke pesta dansa dan ternyata berasal dari Celia yang sudah ada di depan rumah untuk menjemputnya. Celia pun mengajak Brooks ke tempat kerjanya dan sudah ada Murph beserta si roti tuna yang pintar mendekorasi. Di sana, Murph sempat mengatakan kalau dia diterima di Universitas Yukon berkat aplikasi Matrix buatannya. Dan akhirnya, Celia dan Brooks mulai berpacaran yang sekaligus menutup perjumpaan kita di video kali ini. Oke teman-teman, admin mau ngucapin terima kasih banyak karena udah nonton video ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.